Shalom, selamat pagi murid kelas sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena kita boleh kembali diperkenan Tuhan untuk kita boleh mengikuti, kita boleh berbakti kepada Tuhan melalui sekolah minggu kita pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama menerima berkat yang sudah disediakan Tuhan melalui sekolah minggu berbakti pagi ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan pagi hari ini ketika Tuhan boleh bangunkan kami dari istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh menerima hari yang baru dan kami rindu untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, menerima firman dan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami melalui sekolah minggu pagi hari ini yang sungguh istimewa bagi kami. Walaupun kami di rumah saja Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di setiap kami, siap memberkati kami. Dan pagi hari ini juga kami mohon ampun jika masih ada dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak berkenan, yang mengecewakan hati Tuhan. Kiranya pagi ini kami boleh memuliakan Tuhan melalui diri kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami siap menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan menerima sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Organisasi Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kepada Ibu Agnes dipersilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur karena pagi ini kita bisa bertemu lagi secara online di dalam sekolah minggu gabungan, yaitu sekolah minggu berbakti. Sungguh kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik, bahkan teramat baik. Meskipun kadang kita melupakan Tuhan Yesus, tapi tidak sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan dan melupakan kita. Dan ketika kita semakin memahami kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita akan semakin mengerti dan memahami kebenaran yang dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari kita tetap semangat di dalam sekolah minggu. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Pagi ini bersama kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, dan keluarga Dr. Novian akan memimpin kita di dalam pujian pagi hari ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom, Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Semua murid dari pra-indria sampai dengan dewasa, senior. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Minggu ini kita berkesempatan mengikuti Sekolah Minggu Berbakti. Ya, Sekolah Minggu Berbakti. Satu latihan untuk murid-murid sekolah minggu, yakni berbakti, beribadah. Seperti dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Karena itu ada satu aktivitas murid. Sebagaimana tema kita dalam triwulan yang ketiga, aktivitas murid Yesus. Satu bagian yang patut untuk kita pelajari, yaitu kita latih, yakni hidup dalam kebenaran. Pelajaran 12. Paulus mendorong seorang tokoh di dalam firman Tuhan kali ini, yaitu Titus yang menjadi pusat perhatian kita. Titus, dari sana kita akan belajar suatu keteladanan, di mana Paulus mendorong kepada Titus yang masih muda untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang terkasih, jika Anda membeli mangga, seorang pedagang mangga akan berkata, mangga manis, dan Anda tertarik untuk membelinya. Dari tampak luar begitu bagus, dari warna juga sangat indah untuk dinikmati. Karena itu ketika Anda membeli, lalu bawa pulang, kemudian di rumah membuka atau kemudian mulai memakan mangga itu. Namun kemudian Anda menjadi kecewa, karena apa? Mangganya ternyata tidak manis, alias asam. Nah, tentu saja ini merupakan sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati Anda. Ketika Anda merasa bahwa mangga yang manis, tapi ternyata rasanya asam. Demikian juga iman Kristen. Jika kita mengaku murid Yesus, menjadi orang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi di dalam perbuatan kehidupan kita tidak memancarkan iman Kristen, pasti itu akan menjadi bukan berkat ya tentunya ya, tetapi justru menjadi kesia-siaan. Karena itu hidup dalam kebenaran. Paulus mendorong Titus sebagai bukan saja murid ya, tetapi anakku yang sah menurut iman. Dalam Titus pasal yang pertama ayat 4 dikatakan demikian. Ia mendorong Titus untuk, ayo hidup di dalam imanmu. Engkau sudah mengenal Yesus. Engkau sudah mengenal Dia. Walaupun engkau bukan dari latar belakang Yahudi, tetapi engkau telah menaruh iman di dalam Yesus Kristus. Kembangkanlah itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang terkasih juga, Anda telah mengenal Yesus Kristus? Ada yang sudah mengenal Yesus Kristus secara pribadi? Gunakanlah iman itu dalam kehidupan kita dengan menunjukkannya di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Nah, lebih jauh lagi, di bagian selanjutnya, bukan saja untuk hidup di dalam iman, tetapi juga menghidupi iman itu. Bagaimana caranya? Kita akan melihat bahwa mengikuti dan mengajarkan ajaran yang sehat, ya. Mengikuti ajaran Alkitab, mengajarkan ajaran-ajaran Alkitab, itu adalah salah satu cara untuk dapat kita menghidupi iman kita. Ajaran yang benar tentunya maksudnya, ajaran yang sehat itu. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada masa kini ketika teknologi berkembang dengan begitu pesat, pengajaran-pengajaran pun dapat disampaikan, dibagikan, atau di-sharekan melalui berbagai media sosial. Jangankan agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain, bahkan yang disebut pengajaran Kristen, ada begitu banyak Anda bisa dapatkan melalui gadget, handphone Anda, melalui berbagai macam media sosial, Facebook, mungkin juga Instagram, atau mungkin juga YouTube. Begitu banyak yang dapat Anda peroleh di sana. Pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah, maupun juga ilustrasi iman. Namun apakah semuanya itu bisa disebut sebagai suatu ajaran yang sehat, yang memang berdasarkan kepada Alkitab firman Tuhan? Rupanya belum tentu semuanya merupakan ajaran yang sehat. Walaupun mungkin kedoknya atau mungkin dibalik semuanya itu dikatakan sebagai ajaran Kristen, tetapi ternyata banyak sekali yang bukan merupakan ajaran kebenaran, bukan ajaran yang mengajarkan untuk hidup di dalam kebenaran, alias ajaran palsu. Karena itu mari kita mewaspadai, terutama adik-adik ya, yang saat ini pegangannya pasti gadget, karena mau tidak mau sekarang sedang dalam masa sekolah online. Pasti akan membuka yang namanya media sosial. Mau tidak mau ya, tidak dapat dielakkan. Tetapi itu tidak masalah. Sebenarnya ketika adik-adik dan kita sekalian tentunya dapat memilahnya dengan melihat kepada ajaran yang sehat. Anda semuanya dapat melihat, yaitu dengan cara apa? Melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Suatu kebenaran yang sejati, membandingkannya dengan setiap pengajaran yang mungkin bisa Anda dapatkan di YouTube maupun juga channel-channel yang lain. Karena itu, seraya kita tetap menggunakan teknologi, seraya kita masih tetap mempergunakan dan mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, tetap justru kita akan menjaga keimanan kita dengan cara apa? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, dalam kitab Titus pasal yang kedua ada 8 ayat paling tidak yang mengajarkan bagaimana caranya saya bisa hidup dalam kebenaran. Tentu ada banyak, tetapi secara detail terlalu luas mungkin, tetapi di dalam kitab Titus kita dapat belajar di sana. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Di dalam Titus ya, pasal yang kedua, ayat 1-8 akan menolong kita. Bagaimana? Hai engkau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hai orang muda, untuk dapat hidup dalam kebenaran. Saya akan bacakan bagian demi bagian, mari kita perhatikan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, ya ini bapak-bapak, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, ibu-ibu, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, hai orang-orang muda, adik-adik, pemuda, remaja, tunas muda, demikian juga untuk kalian. Nasihatkanlah kepada mereka supaya mereka, kalian semua ya, menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan-lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, ini memang nasihat-nasihat praktis untuk Titus, tetapi tentu juga untuk kita semuanya. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, hidup dalam kebenaran. Paling tidak ada nasihat-nasihat yang cukup praktis ya, yang bisa kita lakukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang sudah sepuh maupun yang muda, demikian juga untuk orang-orang yang lebih muda lagi. Nasihatnya jelas sekali. Nah, memang untuk orang tua tentunya ada satu peribahasa dikatakan di sana, pohon dikenal dari buahnya.
Ini menunjukkan bahwa perlunya keteladanan dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Sehingga seperti apa hidup Anda, menghidupi iman Anda, demikian juga akan menjadi keteladanan untuk anak cucu Anda. Orang muda jangan mau ketinggalan. Hai anak-anak, adik-adik, demikian juga hai pemuda remaja. Jangan mau ketinggalan sebab dikatakan di sana tadi, untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Untuk terus apa? Mengontrol diri. Ya, sekarang semuanya dapat serba canggih dan dapat segera didapatkan secara instan atau cepat. Tapi bukan berarti itu membuat kita tidak dapat mengontrol diri. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran, kita berlatih sebagai salah satu bagian dari aktivitas murid Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Murid-murid sekolah minggu yang terkasih, marilah kita berdoa, mengucap syukur untuk pembelajaran sekolah minggu pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk diajar menjadi murid Yesus Kristus di dalam aktivitas kami sehari lepas sehari, di dalam praktek kehidupan iman tidak lain adalah hidup dalam kebenaran. Ajarlah kami untuk meneladani kebenaran firman-Mu sebagaimana diajarkan dalam diri Titus. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus bagi murid-murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terus semangat di dalam sekolah minggu.